Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya Dema Hendrik Immanuel. Senang sekali menjumpai teman-teman semua dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Doa dan harapan saya buat teman-teman yang melihat channel ini, yang melihat video ini, Anda sehat, Anda kuat, Anda sukses dalam mengerjakan apapun. Dan percayalah bahwa hal-hal yang baik terjadi bagi hidup teman-teman semua. Selalu belajar berpikiran positif dalam kehidupan ini. Sebab pikiran positif, hati yang gembira, senang, itu seperti obat teman-teman. Ya, kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tetapi kitalah, dari dalam diri kitalah yang membuat hidup kita enjoy, senang, sehingga kita menjadi orang-orang yang dalam kehidupan ini yang menjadi selalu bersemangat, bersukacita. Ya, teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang aplikasi kita VTube dan Vplus dan yang ada di sekitarnya teman-teman. Ya, tetapi sebelumnya itu teman-teman, kalau Anda menyukai video ini atau channel saya, silahkan dukung dengan subscribe, like, dan share. Jangan lupa tekan loncengnya agar setiap saya mengupload video ada notifikasi di HP Bapak Ibu. Terima kasih ya. Nah, teman-teman, suatu kabar gembira buat kita semua para VTuber. Ya. Kalau tadi malam ada pengumuman informasi terupdate dari manajemen kita, memberikan informasi apa yang telah dilakukan oleh perusahaan kita, ya, dimana sekarang VTube masuk dalam tahap pengaktifan kembali untuk kita bisa bermain di aplikasi teman-teman. Nah, tentunya karena saya sering membahas haters, artinya orang-orang yang kontra dengan kita teman-teman ya, saya percaya bahwa mereka juga hadir di sana. Mereka hadir bersama anak-anaknya. Nanti teman-teman bisa lihat video di akhir ya. Mereka hadir di sana bersama anak-anaknya, memboyong anak-anaknya untuk masuk nongkrong dan mendengarkan informasi dari Mr. Jack. Ya. Tetapi sebelum saya lanjut, saya lihat konten channelnya, videonya Bung Ferry, saya ketawa ya. Bung Ferry sekarang udah pakai jas putih, cakep lagi. Mau ketemu Mr. Jack katanya. Dia bilang tidak usah ke kantornya panas-panas. Sekarang kan era digital, di mana saja kita bisa ketemu. Saya ketawa ya, betul juga. Sampai harus bela-bela ke kantor Vplus, panas-panas, shooting kan? Di mana ini bayi prematur, Jack Goy, ya? Ya itulah kerjaan orang-orang yang memang hidup di zaman dulu. Ya kan, manual terus jalan, tidak menggunakan tidak menggunakan media sosial, ya. Selalu berpikir era dulu, zaman dulu, ya, purbakala. Nah, itu yang ada di pikirannya, sehingga harus pergi panas-panas kan. Nah itu, karena mereka tidak percaya dengan yang namanya kaum rebahan katanya. Nah udahlah. Jadi teman-teman, dari sisi yang tadi malam ya, kalau saya perhatikan akan ada dua sisi yang akan dijelaskan atau pandangan orang di luar sana. Seperti pada Vplus sebelum diaktifkan, sebelum di launching, ya sama juga. Ada yang mengatakan bahwa tidak akan, pasti gagal launching, batal launching. Dia selalu mengangkat hal-hal yang memang negatif. Itu dari sisi haters. Ya sama juga VTube sekarang. Ada yang akan mengatakan bahwa wah, sekarang hanya di PHP memberikan harapan palsu, ya kan? Ya terserah mau ngomong apa mereka. Tetapi intinya di sini saya melihat bahwa Mr. Jack selaku CEO-nya memberikan informasi kepada kita bahwa VTube ini ada tetap masih dalam proses dan masuk dalam proses pengaktifan kembali.
Kalau yang lalu harus memenuhi 5 syarat, itu sudah dipenuhi semua. Fitup telah memenuhi semua itu agar memenuhi aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan tadi malam kita melihat bahwa Mr. Jack menyampaikan bahwa sudah masuk pengaktifan kembali. Bukan mengatakan bahwa saya mem-PHP kalian semua, bukan. Tapi inilah yang diangkat oleh haters pastinya. Kita tunggu channelnya saja ya. Di detik-detik launching 3.0 ini akan semakin seru teman-teman. Dan itulah, kalau kita melihat kepada yang hater sampaikan, pasti kita tersesat. Karena dari dulu sampai sekarang selalu mengangkat hal-hal negatif, mengadu domba, ya, memprovokasi, menghasut orang. Nah, Fitup ini tipu-tipu, membawa opini orang bahwa Fitup ini bisnis tipu-tipu, tapi sampai sekarang orang belum ada ditipu, iya kan? Lalu ketika ada V+, menghasut lagi orang. V+ ini melanggar undang-undang, ya, melanggar merek dagang, bisa dituntut. Itu namanya menghasut. Dulu waktu Fitup, kalau ada yang ingin menuntut, saya fasilitasi. Inilah kerjaan orang-orang yang negatif thinking. Jadi Fitup ini teman-teman, dengan adanya Fitup ini ada muncul pandangan yang berbeda antara dua generasi yang berbeda. Mungkin tahun 40-an dengan tahun 80-an, ya kan? Atau tahun 50-an lah ya. Terlalu tua kalau tahun 40-an. Iya, ada orang yang keberatan loh kalau dibilang tua, ada ya. Tapi kita harus terima kenyataan bahwa kita memang sudah tua. Sudah semua rambut putih sudah muncul, ya. Kita harus terima kenyataan itu. Dan bagaimanapun ada uban melintang di atas. Nah, jadi teman-teman, dengan generasi 80-an, ya, yang masih muda-muda lah, termasuk Mr. Jack, saya lihat, waduh, Mr. Jack itu cakep sekali ya. Ya, beda-beda tipis lah dengan saya, 1-2. Ada yang mengatakan di komentarnya Bung Fer bahwa Mr. Jack ini senyumnya manis sekali. Ya iya, memberi kesejukan, ya kan, memberi harapan, dan bukan cuma harapan, membuat suatu aplikasi yang memang berdampak buat banyak orang. Itulah Mr. Jack. Masih muda tapi luar biasa. Kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh Mr. Jack. Cakep lagi, masih muda lagi, iya kan? Kalau dibandingkan dengan orang tua yang ada uban melintang itu, dengan sekarang ya, yang kondisi sekarang, aduh, ngeri. Belum lagi ditambah dengan kelakuan yang hanya menakut-nakuti orang. Jadi ini nggak menghina loh, nggak menghina. Kan saya mengangkat juga, mereview ya teman-teman. Ada yang mengatakan saya menghina, ya carilah kalimat saya ada yang menghina nggak ya. Kalau misalnya saya bilang S2, ya kan dia mengatakan S2 memang ya. Lalu kalau misalnya Anda mengatakan bahwa menghina dengan apalah ya, ada ubannya, ya memang ada ubannya kok ya. Jadi teman-teman, coba kita harus berpikir sehat lah. Jangan selalu berpikir negatif ketika kita menyampaikan satu fakta. Contohnya gini ya. Kalau kita melihat seseorang yang memang, minta maaf, memang mukanya orang itu jelek, baru kita bilang ke teman kita, "Ih, jeleknya orang itu ya." Lalu pemikiran kita langsung mengarah ke, wah, ini orang menghina sesamanya. Iya kan? Tapi ternyata lain. Kalau misalnya orang gagah atau cantik, kita bilang, wih, cantiknya orang itu. Kita mengatakan bahwa kita memuji. Iya kan? Nah, jadi kita harus bedakan ini teman-teman. Jadi kalau saya bilang tua, ya memang tua. Jangan pikir saya lagi menghina. Iya kan? Saya bilang ubannya melintang, ya jangan bilang menghina karena memang ubannya melintang. Gitu. Kalau saya bilang dia katanya S2, ya kan memang dia mengatakan bahwa dia S2. Yang tidak wajar itu ketika ada yang mengatai sesamanya bebek dungu, padahal itu manusia.
dungu halu idiot, kalau itu ditujukan kepada saya. Kan saya kan ndak idiot, saya bisa bermain musik, bukan sombong lah. Saya nggak pernah menyombongkan diri, tapi saya mengangkat artinya orang dungu itu, orang idiot itu bisa menyusun atau bisa menyampaikan sesuatu informasi, iya kan? Gitu. Jadi artinya di sini terlihat jelas bahwa siapa yang dungu, siapa yang idiot, siapa yang halu sebenarnya. Apakah saya atau mereka yang berkomen? Nah, kita lihat supaya akal sehat kita bekerja, teman-teman, iya kan? Nah, contohnya 1 tera bekerja pada 17 juta user, bisa nggak itu? Nah, ini masih saya mau teliti nanti. Ketika nanti ada servernya VTube, kalau memang 1 tera dan bisa bekerja pada 17 juta user, berarti benar yang disampaikan oleh S2 IT luar negeri. Tapi kalau nggak bisa, berarti orang itu berbicara halu, bohong, ngibul. Iya kan? Harus dibedakan ini, teman-teman. Jadi kita harus menggunakan akal sehat kita untuk mendengarkan segala sesuatunya. Jangan langsung kita serap apa yang disampaikan oleh orang itu dari dalam channelnya atau dari YouTube. Iya kan? Lalu ada yang mengatakan bisnis tipu-tipu. Kita harus teliti, benar nggak ini VTube ada menipu orang? Kalau tidak ada orang tertipu, berarti orang berbicara itu ngibul, bohong. Lah ini, iya kan? Nah, kalau dia mengatakan bahwa VTube ini tidak akan launching, artinya Jack Goy akan bunuh diri. Nah, ini memang benar-benar tidak mengharapkan keberadaan VTube dan memang mencela aplikasi. Karena dia memang memberikan suatu harapan, memang harapan, tetapi harapan yang mematikan. Memberikan harapan yang orang itu bisa percaya bahwa harapannya VTube itu, harapan mereka adalah VTube tidak diharapkan. Itu harapan mereka. Kalau kalimat mengatakan, wah akan bunuh diri Jack Goy kalau VTube 3.0 launching. Ini kan betul-betul tidak percaya dengan karya orang. Lalu kalau satu saat VTube 3.0 launching, apa yang kau mau bilang? Lo bilang, kan saya musuh investasi ilegal. Benarkan dulu tidak ada izinnya. Tetapi apa yang kau sampaikan tidak terbukti sampai sekarang. Kalau memang terbukti, diproses dari pemerintah. Lalu ada tuh si Saliki, apa yang saya bahas kemarin, selalu bilang izin OSS dan lain-lain. Nah, perizinan itu banyak prosesnya. Tetapi untuk izin usaha itu dari OSS, ya, dari izin OSS. Sesuai dengan kondisi saat itu, kan bisa berubah. Tapi sampai sekarang saya mengatakan kepada Anda semua bahwa semua yang ada dari channel saya itu berdasar. Ada dasarnya semua saya ngomong. Ada yang chat, biasa orang menggunakan chat kaleng ke saya ya. Dia bilang, yang terhormat Bapak Dema, hapus segera video Anda. Saya nggak ada namanya sih, tapi di nama yang biasa ditulis di WhatsApp dia itu tertulis Anita Atmojo. Saya nggak tahu apakah mungkin menggunakan namanya Ibu Anita ya, Yunita Atmojo, tetapi ada tulisan nama yang berbeda di sana. Tapi tidak muncul profil ya. Saya balas, siapa Anda? Lalu saya, karena tidak ada jawaban, saya tulis gini, tidak ada alasan untuk saya menghapus video saya. Nggak ada alasannya. Periksa dari awal channel saya sampai sekarang, buat saya tidak ada alasannya. Karena semua yang saya sampaikan itu adalah pengalaman pribadi saya yang saya alami dan terjadi. Kalau ada saya mengangkat orang tidak suka dengan saya, berarti ada sebab akibat. Gitu bro. Ya, aman. Ada yang tidak suka, ada yang laporkan channel saya. Ya siapa lagi kalau bukan komplotan TT menggunakan cara-cara busuk kan? Menjatuhkan orang. Itu cara dia selalu mau menjatuhkan orang. Dia melaporkan channel saya. Ya. Saya dapat teguran dari komunitas YouTube memang, tetapi saya banding. Lalu saya melakukan banding dan saya di email dari YouTube. Kami minta maaf, kami telah melakukan kesalahan. Jadi intinya apa? Mau laporkan channel saya, ada banding karena ada di tim YouTube itu bisa memeriksa channel fair. Tim YouTube bisa tahu ini channel negatif, channel positif. Jadi kalau mau laporkan channel saya percuma karena saya selalu banding, ya. Mikir. Khususnya komplotan orang tua ini.
yang hanya mau menjatuhkan orang, mau jatuhkan channel saya, iya kan, dengan cara-cara busuk. Inilah yang namanya manusia tidak beradab di muka bumi ini. Kalau mau bersaing secara sehat, karya diangkat, bro, ya. Jadi mau laporkan channel saya, silahkan, saya akan banding, oke? Dan tim YouTube akan periksa, dia lihat, oh iya ya, ternyata channelnya ini orang membangun motivasi. Lalu dia periksa channel yang satu, wah ini yang menghasut ini yang mengadu domba ini. Ah, itu hati-hati. Ya. Jadi percuma saja, oke? Semua yang namanya kebaikan, kebenaran, kamu lawan dengan kejahatan, terlempar kejahatan itu. Ya. Ibaratnya kalau setan itu selalu kalah lah. Seolah-olah setan itu menang. Tetapi ujung-ujungnya kalah. Masuk neraka setan-setan itu. Setan, iblis-iblis itu. Iya, masuk neraka. Iblis-iblis itu masuk neraka. Saya nggak bilang loh, kalian iblis ya, setan ya. Saya nggak bilang. Nanti bilang lagi, wah dia mah bilang kita setan ya. Terserah, saya nggak bilang. Karena kalau kalian kan cara berpikirnya selalu beda. Ya, nggak tahu lah. Nggak tahu. Penuh dengan iri, dengki. Kalian yang tahu sendiri. Yang katanya alasan kuatnya salah satunya adalah mau mencerdaskan supaya tidak banyak yang dijerumuskan. Tapi sampai sekarang kenapa bisa tembus 17 juta user? Kalau memang mereka ditipu, dijerumuskan. Ya kalau begini modelnya mah, ya stop. Jangan ngotot. Ngotot itu kan cara-cara iblis. Saya nggak bilang lagi lu iblis ya. Nanti lu bilang lagi dibilang iblis. Cara-cara iblis itu ngotot. Ya. Yang selalu menghasut, ini bisa dilaporkan kena pasal. Ya itu kerjaan dia. Saya nggak pernah rasa saya mengangkat. Kalau saya kemarin membahas lu MTH, ya memang lu MTH. Nggak tahu apakah lu atau saya lihat di Facebook yang lalu, yang saya diblokir oleh lu, ya Facebook saya diblokir oleh lu. Yang saya lihat itu cara mencari uang di masa pandemi. Pendeta TT, ada lagi insinyurnya, TT baru, MTH, apalagi tuh banyak sekali detailnya. Ya memang saya lihat di Facebook itu detailnya kan. Dan kalau saya bilang MTH itu, saya nggak menghina loh ya, nggak menghina. MTH itu adalah orang yang belajar tentang ilmu, belajar tentang Tuhan. Dan di dalam semua itu bukan cuma itu. Bagaimana semakin tinggi pendidikan kita, semakin beretika kita dalam berbicara. Semakin sopan santun kita dalam berbicara. Bukan justru menghasut orang. Itu kalau dari pandangan saya. Kalau semakin tinggi pendidikan kita, semakin rendah hati kita. Bagaimana memberikan harapan kepada orang. Tapi kalau begini mah, tinggi pendidikan tapi kelakuan begitu, apa yang mau bisa diharapkan? Pendidikan itu hanya sebagai aksesoris yang tidak ada gunanya. Aksesoris tapi tidak berguna. Saya nggak menghina lo ya, ini saya mengangkat tentang MTH. Nanti lu bilang lu hina saya, enggak, kagak. Kalau lu merasa terhina ya, itu pikiran lu, pandangan lu, saya mengangkat. Saya nggak pernah mengata-ngatai orang ini bebek, kerbau, bodoh, dungu. Saya nggak pernah menghina orang. Channel saya, saudara, bapak, ibu, teman-teman, saya mendoakan Anda selalu sehat. Itu yang saya sampaikan. Kita punya harapan, kita gagal, kita bangkit lagi. Itu yang saya sampaikan. Saya nggak pernah mau mencelakai orang. Saya nggak pernah mau melaporkan channel orang. Sampai melaporkan ke pemerintah, ya kan, dengan menggunakan cara-cara yang memaksa, ya, cara-cara kekerasan. Jadi itu yang saya sampai, tidak pernah menghina orang. Ya, pendidikan saya nggak tinggi-tinggi amat kok, ya enggak. Lalu yang di luar sana tuh sembarang ngomong, yang ngibul mereka. Tapi saya meluruskan setiap apa yang disampaikan oleh orang menyinyir aplikasi kita, karena saya ada orang di dalam VTube. Saya adalah orang VTube. Saya tidak butuh hadiah dari perusahaan dari manapun, nggak butuh. Ya, mau VTube tutup, mau VTube Vplus tutup, nggak ada. Tapi yang saya mau sampaikan adalah kita harus memberikan bagaimana semangat kepada teman-teman kita, bukan cuma di VTube. Ya,
Saya nggak harapkan mau dibilang dikasih hadiah supaya dapat penghargaan. Aduh, saya kalau mau duit dan hadiah, saya di endorse mungkin sudah 10-an lebih aplikasi, belum saya tanggapi ya sampai sekarang. Karena tujuan saya adalah, perhatikan teman-teman, bagaimana memberikan survive, semangat, dorongan kepada teman-teman yang melihat channel saya untuk kita sama-sama berubah. Saya sarankan teman-teman belajar, karena sekarang zaman adalah era digital di mana kita bisa berubah, mendapatkan penghasilan tambahan dari sana. Bukan mengharapkan full dari sana, itu hanya sampingan. Lalu ada yang mengatakan, wah kita sudah tidak makan, tidak ada VTube, kasihan sekali. Kita mengerjakan VTube atau aplikasi lainnya itu hanya sebagai sampingan di waktu-waktu luang kita, bukan itu segalanya. Saya juga masih banyak sumber lain, tapi saya mengerjakan VTube dan Vplus karena itu bisa menambah income, bisa merubah hidup kita karena berkaitan dengan jaringan. Juga di YouTube. Ya, saya sarankan Anda di YouTube kalau bisa. Jadi kreator kalau bisa. Dan kita harus memberikan manfaat kepada teman-teman. Jangan seperti ya, pandangan saya mencari uang di tengah pandemi lalu menjatuhkan perusahaan orang, ya. Mengecilkan perusahaan orang, ya. Mengadu domba, menghasut, lalu mencari-carikan kesalahannya supaya bisa diserang. Jangan, teman-teman. Tidak ada faedahnya. Kita hidup di dunia ini 70-80 kalau kita kuat, kita pergi kembali ke pencipta. Apakah kita bermanfaat buat sesama kita? Ya. Tentunya di dunia ini selalu ada hitam dan putih. Ada yang mengatakan bahwa kalau aplikasi ini benar, pasti tidak ada hatersnya. Biar aplikasi benar, pasti ada hatersnya. Tidak bisa dipisahkan itu. Orang baik dan benar sekalipun pasti ada hatersnya. Karena ya itulah hidup ini. Tapi tinggal kita memilih. Kita mau jadi haters, kita mau jadi penyinyir, kita mau jadi penghina, atau jadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Tergantung. Ya, itu pilihan kita. Jadi teman-teman, inilah yang saya sampaikan kali ini dari channel saya. Semoga kita semua tetap semangat buat teman-teman, khususnya VTuber. Ada sedikit lagi kita main VTube lagi. Jangan percaya kepada haters. Haters selalu mengangkat sisi negatifnya. PH lah, apalah. Dia tidak mengetahui yang namanya proses. Bisa dia mengetahui, tapi mencari viewer atau menjelajahkan aplikasi orang, ya bisa saja lah, banyak faktornya. Intinya VTube juga akan segera launching, teman-teman ya. Jadi itulah yang saya sampaikan kali ini. Saya Demas selalu berdoa teman-teman selalu sehat, khususnya subscriber saya. Saya doakan Anda sehat, kuat, dan sukses. Amin. Oke, kita lihat video ini. Seperti pada teman saya, ternyata hanya VTube, info VTube hanya PHP. Kita lihat. Halo Bapak Ibu, Saudara sekalian, lovers and haters. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali. Salam cerdas Indonesiaku. Ya. Nah, pada kali kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang menarik. Apalagi kalau bukan VTube dan Vplus. Iya. Iya. Walaupun setiap kali saya mendengar Vplus mau tapi nggak apa-apa, banyak viewersnya VTube dan Vplus. Walaupun mau biar kita korbankan, yang penting banyak viewersnya. Tadi malam kami datang bersama anak-anak nongkrong untuk menunggu pengumuman daripada VTube. Walaupun saya bilang ke anak-anak saya bahwa kita memang tidak ada dalam aplikasi, tapi kita harus hadir di sana baru nongkrong untuk dengarkan VTube. Dan ternyata Bapak Ibu, benar dugaan saya, VTube batal launching 3.0. Iya kan? Saya selalu bilang, saya cerdas. Iya. Iya. VTube Mr. Jokowi Cipoa. Buset. Ngibul. Ya, saya pernah bilang kalau VTube
3.0 launching. Jokowi bunuh diri. Tapi kalau benar-benar launching, bagaimana? Ya sudah, tinggal bilang aja, itu kan main-main. Cari viewer aja, ya kan? Iya. Di masa pandemi, kita harus cerdas. Cari uang di masa pandemi. Caranya bagaimana? Menjelek-jelekkan aplikasi orang. Iya. Mengangkat hal-hal yang viral. Iya. Nah, jadi apakah benar VTube mau launching? Saya nggak yakin VTube bisa launching. VTube aja bayi prematur lahir. Mereka tuh leader-leader DHI, dungu halu idiot, berkilah. Saya ini lulusan IT luar negeri. Saya tahu servernya karena ahlinya saya. Iya. 1 tera udah cukup. Ngibul itu. Ya, Bapak Ibu. Ya. Dan VTube tidak bakalan jadi launching. Iya. Diblokir. Dan mereka leader-leader ngibul. Ngibul terus. Begitu. Karena saya ini orang pintar. Pintar, tahu semuanya. Saya pernah belajar tentang big data. Pernah. Ya, saya menyampaikan data-data akurat. Terbukti, iya. Ya, terbukti. Jadi Bapak Ibu, salam cerdas Indonesiaku, percaya kepada saya. Saya adalah MTH, iya. Master Teologi. MTH, iya. Belajar ilmu ketuhanan. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang menjalankan VTube dan VPlus, bebek. Iya. Bebek. Itu dia. Saudara-saudara, kita adalah makhluk yang mulia. Ada amin? Benar. Pak, ada yang menjalankan VTube? Bebek. Saudara-saudara, kita harus cerdas. Pak, ada DHI di luar. Dungu, halu, idiot. Nah, inilah yang kita pelajari. Bagaimana kita semakin pintar. Menghina orang. Mengata-ngatai bebek, dungu, halu. Dan seperti biasanya, Bapak Ibu, saya menggunakan baju merah sebagai lambang kemenangan saya dalam mengejek, dalam menyinyir aplikasi mereka. Karena mereka bebek-bebek. Semua yang menjalankan aplikasi dungu semua. Ya Bapak Ibu. Saya cerdas. Ya, saya juga. Mereka tuh tidak sadar mereka menyembah saya. Iya. Mereka menyembah saya. Leader-leader itu. Secara tidak langsung. Itu bahasa psikologis. Iya. Karena memang saya disembah oleh mereka. Saya hebat. Semua bedaan saya akurat. Saya lihat dari Facebook semua itu benar. Jadi walaupun saya tidak ada di dalam aplikasi, itu pintar saya. Saya tahu semua. Dan mereka yang ada di dalam aplikasi, pembohong. Bohong mereka. Bohong. Saya yang tahu. Saya cerdas Bapak Ibu. Saya S2 IT luar negeri. Ya, saya akan tambah nanti mungkin luar angkasa. Iya. Saya cerdas. Karena itu, demikian saja bedahan saya dengan menggunakan baju merah. Salam cerdas dan sukses untuk Bapak Ibu semua. Salam cerdas Indonesia.